Film memperlihatkan kota London di tahun 2166, nampak kota yang hancur porak-poranda oleh sebuah serangan dari Valen Savage beserta pasukannya yang ingin menguasai planet bumi. Scene pun berpindah ke sebuah tempat pertemuan di mana seorang laki-laki yang bernama Kapten Hunter sedang memohon kepada Dewan Time Master untuk memberikannya kesempatan menjelajahi waktu ke masa lalu untuk menumpas kejahatan Vandal Savage yang telah merenggut miliaran jiwa manusia yang tidak berdosa. Namun Dewan menolak karena mereka bukanlah petugas keadilan melainkan pelindung tatanan waktu. Tetapi Kapten Hunter bersikeras ingin menjelajahi waktu dan mengubah secara kelam disebabkan oleh Vandal Savage. Setelah selesai melakukan pertemuan, Kapten pun bergegas ke kokpit pesawat dan memerintahkan pesawatnya untuk melakukan perjalanan waktu ke Amerika Serikat, lebih tepatnya di kota Star City tahun 2016. Kapten pun menjelaskan bahwa dia akan mengumpulkan pasukannya di kota tersebut. Pesawat pun berangkat dan film pun dimulai. Beralih ke tahun 2016, menampilkan seorang superhero kecil, Dr. Raymond Palmer atau disebut Atom, yang sedang menyusup ke sebuah perangkat komputer dan langsung menyerang seluruh pasukan yang berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba muncul Kapten Hunter yang langsung membuatnya tidak sadarkan diri. Beralih ke negara Tibet 2016, di sana ada Sarah Lance, anggota berikutnya yang ingin direkrut oleh Kapten Hunter. Ternyata Sarah Lance adalah mantan anggota Liga Assassin yang sedang mengasingkan diri. Nampak Sarah yang sedang berkelahi dengan beberapa pria di bar. Setelah menang, tiba-tiba Kapten Hunter pun muncul dan membuat Sarah pingsan. Next, anggota berikutnya Firestorm merupakan superhero yang terdiri dari dua tubuh menjadi satu agar menjadi superhero. Seperti biasa pekerjaan superhero lainnya, beliau sedang mengejar seorang penjahat dan berhasil melumpuhkannya. Di sela perdebatan mereka, tiba-tiba Kapten pun muncul dan berhasil melumpuhkan mereka berdua. Next, Kendra dan Carter, mereka adalah pasangan suami istri yang bereinkarnasi dari para dewa-dewi di masa Mesir. Setelah berhasil menyelamatkan seseorang, tiba-tiba Kapten muncul dan lagi-lagi membuat mereka pingsan. Berikutnya Leonard dan Mick, mereka adalah penjahat dan entah mengapa Kapten ingin merekrut mereka. Mereka semua pun tersadar di suatu tempat dan bertanya-tanya sedang di mana mereka saat ini. Namun tiba-tiba Kapten Hunter muncul dan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dari semua ini. Kapten pun menjelaskan beliau datang dari masa depan, tepatnya di tahun 2166, dan Kapten pun menyampaikan bahwa di tahun itu akan terjadi kekacauan di setiap planet yang disebabkan oleh Vandal Savage. Mereka pun heran karena setahu mereka semua telah mengalahkan Vandal Savage. Namun Kapten menjelaskan bahwa Vandal Savage masih hidup dan ingin menguasai seluruh planet di galaksi ini. Mereka pun menolak untuk terlibat. Namun tiba-tiba Kapten memperlihatkan sebuah video gambaran kehancuran bumi di masa depan. Seketika itu membuat mereka terdiam. Lalu Kapten pun memberikan mereka kesempatan untuk berpikir selama 36 jam apakah mereka mau ikut atau tidak. Adegan pun berpindah ke Grand Arrow yang sedang melawan penjahat. Namun tiba-tiba Atom muncul dan menjelaskan bahwa dia akan pamit untuk pergi bersama Kapten Hunter. Grand Arrow pun mengatakan jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenalnya. Namun Atom kekeh ingin ikut ajakan Kapten dan mereka pun berpisah. Adegan pun berpindah ke Kendra dan Carter yang sedang berdebat antara mau ikut atau tidak. Carter pun mengatakan bahwa mereka telah dibunuh oleh Vandal Savage sebanyak 206 kali. Dan Carter pun mengajak Kendra untuk mengikuti semua ini dan ikut bergabung ke Kapten Hunter. Mereka semua pun berkumpul di titik yang telah ditentukan. Dengan kehadiran mereka semua, berarti Kapten telah berhasil mengumpulkan pasukannya dan mereka pun bergegas masuk ke pesawat. Di dalam pesawat, Kapten pun menjelaskan bahwa pesawatnya tidak memerlukan awak dikarenakan sudah mempunyai Gideon, yaitu sebuah program kecerdasan buatan yang mampu menentukan kemanapun mereka pergi. Kapten pun menjelaskan bahwa ada seseorang yang berada di tahun 1975 yang dapat memberikan informasi di mana keberadaan Vandal Savage berada. Dan seketika itu pun mereka duduk dan nyaman, kencangkan sabuk pengaman, dan pesawat pun berangkat ke tahun 1975. Setelah pesawat berangkat, tiba-tiba muncul seorang misterius yang entah siapa itu langsung menyerang dua orang warga lokal yang berada di sekitar itu. Pesawat pun tiba di St. Rock 1975. Setelah tiba di tujuan, Kapten pun membagi tugas, sebagian tetap tinggal di pesawat dan sebagian ikut bersamanya menuju informan tersebut.
Mereka pun tiba di kampus Saint Roch University. Tibalah mereka di ruangan Dr. Abromon. Beliau adalah seorang sejarawan. Seketika dokter terkesan karena telah bertemu dengan Kendra dan Carter yang merupakan seorang ratu dan pangeran di era Hawkgod di kehidupan lalunya. Beralih ke pesawat, mereka bertiga yaitu Sarah, Leonard, dan Mick sepakat untuk berkunjung ke bar untuk menghilangkan stres sambil menikmati era 70-an. Dan apesnya, si Firestrom disuruh untuk menjaga pesawat. Hehehe. Dokter pun menjelaskan bahwa 4000 tahun yang lalu, Van der Savek adalah seorang pendeta Mesir yang diam-diam jatuh cinta kepada pendeta wanita yaitu Carter. Carter jatuh cinta kepada pangeran Khufu yaitu Kendra, sehingga Van der Savek cemburu dan berencana membunuh mereka berdua. Lalu Van der berdoa kepada Dewa Elang atau Horus untuk menghancurkan semua rakyat Mesir untuk selama-lamanya. Dan menurut Prof, kenapa mereka bisa bereinkarnasi atau bisa abadi itu disebabkan oleh radiasi meteorit yang diserap oleh mereka bertiga, sehingga mereka semua mempunyai kekuatan super. Mereka pun tidak percaya dengan teori profesor. Lalu profesor bertanya ke Carter, apakah mereka berdua tidak mengenali siapa Prof tersebut? Setelah Prof memperlihatkan potongan sewaktu kecil, disitulah mereka menyadari ternyata Prof tersebut adalah anaknya di kehidupan sebelumnya. Dan Prof pun menjelaskan bahwa di saat dia berumur 10 tahun, di saat itulah Van der Savek membunuh mereka berdua dan menyisahkan si Prof tersebut. Lalu Prof pun menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun Van der Savek bersembunyi di dalam bayang-bayang orang penting dan selalu menebar kebencian dimanapun, dan dialah penyebab terjadinya Perang Dunia ke-1. Beralih ke bar, setelah minum jus, lalu Sarah ingin berjoget-joget TikTok. Namun tiba-tiba seorang preman menggodanya dan memaksanya untuk mantap-mantap. Namun Sarah tidak terima lalu menghajar semua preman tersebut. Setelah adegan bar, kita langsung berpindah ke pesawat menampilkan Firestrom yang sedang membujuk Gideon atau kecerdasan buatan untuk mengantarnya pulang ke tahun 2016. Namun, tiba-tiba sebuah serangan dari luar pesawat yang ternyata dalang serangan itu disebabkan oleh orang di scene pembunuhan warga lokal. Ternyata nama orang tersebut adalah Cronus. Tiba-tiba si Kapten Hunter merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan pesawatnya. Lalu mereka pun bergegas kembali ke pesawat. Setelah mereka sampai, adu tembak pun terjadi. Nampak si Cronus yang mulai terpojok namun masih dapat memberikan sebuah perlawanan yang mengakibatkan Prof menderita luka tembak. Setelah mereka berhasil masuk ke pesawat, Prof pun dibawa ke ruangan UKS untuk menerima pengobatan. Namun Prof mengalami luka yang parah yang seketika itu membuatnya meninggal dunia. Lalu nampaklah sifat asli dari Kapten Hunter yang egois dikarenakan tidak memperdulikan kematian dari Prof dan akhirnya dapat tinjuan dari ibu Prof tersebut. Mereka pun menuntut Kapten untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Kapten pun menjelaskan bahwa yang menyerang tadi itu adalah Cronus, utusan dari Master Time, yang tidak lain juga adalah mantan karyawannya. Di sini Cronus ditugaskan untuk menangkap Kapten karena berani membantah larangan Dewan Time Master untuk menyelamatkan umat manusia. Namun Kapten juga meminta maaf telah membohongi mereka. Sebenarnya Kapten melakukan semua ini karena ingin membalaskan dendamnya dengan Van der Savek karena telah membunuh semua keluarganya. Di samping itu juga untuk membalaskan dendam dari jiwa-jiwa yang tak berdosa yang telah dibunuh oleh Van der Savek. Kilas balik, ternyata Jonas yang dibunuh di adegan pertama adalah anak dari Kapten Hunter. Setelah mendengarkan penjelasan dari Kapten Hunter, mereka pun menanggapi akan berpikir sejenak apakah akan lanjut atau berhenti. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya mereka pun semua sepakat untuk mengikuti Kapten Hunter untuk mencari dan menumpas Van der Savek sampai ke akar-akarnya. Asik! Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Adegan pun menampilkan Norwegia tahun 1975 yang memperlihatkan aksi Van der Savek telah berhasil membegal mobil yang membawa sejumlah bom atom. Dan film pun bersambung. Oke guys, sekian dulu episode pertama dari film Legend of Tomorrow season 1. Jika kalian suka dan ingin Mimin melanjutkan episodenya, gampang, kalian berikan like ya. Sampai jumpa.